berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua. Amin. Selamat pagi, sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik. Amin. Dan dalam kebaikannya Tuhan sudah membangunkan kita kembali di hari pertama di bulan Agustus, tepatnya Selasa 1 Agustus tahun 2023. Sebagaimana Tuhan sudah sungguh-sungguh menyertai dan menyatakan kasih-Nya sepanjang bulan Juli yang lalu, maka percayalah juga bahwa di sepanjang bulan Agustus ini selama 31 hari ke depan, Tuhan akan terus menolong kita. Karena itu mari terus serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan, niscaya hidup kita akan terus dalam mujizat sorgawi. Amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua aktivitas pekerjaan kita hari ini, mari kita landasi hidup kita terlebih dahulu dengan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal dan pembacaan 13 hari bersama kitab Ibrani. Dan hari ini kita sudah berada di hari yang keempat, maka kita akan membaca kitab Ibrani pasal yang keempat, ayat pertama sama dengan ayat yang ke-16. Judul renungan kita hari ini, tak satu pun yang tersembunyi. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayat ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Salah satu sifat Allah adalah Maha Tahu, sehingga tidak ada yang tersembunyi baginya. Betul? Itu artinya bahwa bagi Tuhan segala sesuatu yang kita pikirkan, segala sesuatu yang kita rencanakan, dan segala sesuatu yang kita perbuat, semuanya Ia ketahui. Kita semua telanjang di hadapan Tuhan. Namun seringkali kita tidak menyadari bahwa kemahatauan Tuhan seharusnya membawa dampak bagi perilaku keseharian kita. Sama halnya secara pengetahuan kita tahu bahwa Tuhan Maha Kasih dan terbukti dengan karya penebusannya di kayu salib. Namun apakah pengetahuan kita tentang Tuhan yang Maha Kasih berdampak kepada perilaku kita untuk menjadi semakin baik? Pengetahuan umum bahwa Tuhan Maha Tahu, Maha Kuasa, dan Maha Kasih seringkali tak membawa dampak apapun. Malahan hanya membuat seseorang menjadi munafik. Artinya apa yang diketahui tidak selaras dengan apa yang dilakukan. Apa yang bisa membuat seseorang berubah selaras dengan apa yang dipahaminya tentang Tuhan? Tentang Tuhan yang bisa membuat perubahan, bukan sekedar pengetahuan tentang Tuhan, tetapi mendengar firman-Nya atau perkataannya secara personal. Seperti Tuhan sedang berkata-kata secara pribadi kepada kita hari ini. Perkataan Allah secara personal kepada kita sanggup memisahkan jiwa dan roh. Artinya, membangkitkan kesadaran yang bersumber bukan hanya dari jiwa, tetapi dari roh manusia. Karena kesadaran rohani adalah kesadaran yang terdalam di dalam roh manusia. Ketika kebenaran firman Tuhan secara kuat berbicara di hati kita, bukan hanya di pikiran kita, maka yang terjadi bukanlah pengetahuan, tetapi pewahyuan. Ketika pewahyuan dan pencerahan terjadi, maka kesadaran rohani yang terdalamlah yang digugah. Dan inilah yang disebut pertobatan, yaitu terjadinya suatu perubahan yang mendasar dari hati. Kesadaran yang bersumber dari hati atau pewahyuan yang akan membuat seseorang sadar akan siapa dirinya sesungguhnya di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya, tapi kita merasa damai. Inilah yang disebut dengan perjumpaan Tuhan. Perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan perjumpaan dengan Tuhanlah yang akan membawa perubahan pada pikiran dan perilaku kita. Saat terjadi perjumpaan dengan Tuhan, kita sadar kita telanjang di hadapannya, tetapi tidak malu. Karena ketelanjangan kita ditutupi oleh kasih dan kemuliaan-Nya. Sidang jemaat Tuhan, saudara dimanapun berada, ayo, lewat perenungan kita pada pagi hari ini, mari kita semakin mawas atas setiap hal yang kita lakukan. Sebab Tuhan memperhatikan segala sesuatu. Serahkanlah hidupmu sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Minta Roh Kudus untuk mengendalikan hati dan pikiranmu, sehingga seluruh kehidupan kita, panca indera kita, kelakuan kita, serta perbuatan kita memuliakan nama Tuhan. Firman-Nya akan terus bicara kepada kita, memperbaharui kelakuan kita, memperbaharui pikiran kita, sehingga hidup kita sungguh-sungguh menyukakan dan menyenangkan hati-Nya. Sebab itulah yang dimau oleh Tuhan dari hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat dan berhasil.
Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, percayalah di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Doaku, jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan dan perlindungan Allah ada padamu, maka musuhmu akan lalu daripadamu. Doaku terus bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom Aleihim. Berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua. Amin.